Pernahkah kalian memikirkan bumi yang kalian pijak ini dulunya seperti apa? Atau pernahkah kalian memikirkan tentang bagaimana dunia berabad-abad tahun yang lalu, berpuluh abad tahun yang lalu, atau bahkan berjutaan, bermiliaran, bertriliunan abad tahun yang lalu? Jika iya, wow, itu pasti sangat menarik. Memikirkan bagaimana alam semesta ada, dari mana, kapan, dan banyak hal pertanyaan mengenainya. Banyak teori yang telah dirumuskan oleh para ilmuwan mengenai itu. Dari banyak teori tersebut, ada satu yang paling populer, yaitu teori ledakan besar atau Big Bang Theory. Menurut teori ini, pada mulanya sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta berupa gumpalan gas yang melingkupi seluruh ruang di semesta. Gumpalan gas tersebut meledak dengan satu dentuman besar yang amat dahsyat. Setelahnya, seluruh unsur bintang pecah menjadi debu-debu angkasa. Satu unsur tersebut saat itu adalah matahari. Dengan gaya gravitasinya, debu yang berserakan mulai bersatu menjadi planet dan asteroid. Nah, salah satu planet tersebut adalah bumi. Sebagaimana evolusi alam semesta yang memakan waktu yang sangat lama, begitupun dengan evolusi bumi yang dalam kajian ilmu paleontologi adalah dimulai dari sebelum hingga terciptanya kehidupan dan terbagi menurut hitungan geologis. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Nah, berdasarkan kajian geologi, zaman prasejarah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada zaman tertua yang disebut Azoikum atau Arkaikum. Yang kedua, zaman primer, yaitu zaman Paleozoikum. Yang ketiga, zaman sekunder atau zaman hidup pertengahan, yaitu Mesozoikum. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu serta zaman hidup baru atau Neozoikum. Nah, yang pertama itu tadi yaitu zaman Azoikum atau Arkaikum. Istilah itu berasal dari bahasa Yunani. A berarti tidak, sedangkan zoon berarti hewan, dan kum berarti zaman. Masing-masing tahapan ditandai dengan peristiwa alam yang muncul. Misalnya terbentuknya gunung, benua, dan banyak makhluk hidup. Zaman ini juga disebut zaman Arkaikum. Periode ini terjadi pada lebih dari 1 miliar tahun yang lalu. Di zaman yang sama, bumi baru terbentuk dan bersuhu sangat tinggi. Suhu tersebut tidak memungkinkan adanya kehidupan. Arkeozoikum, gabungan dari Arkaikum dan Azoikum, merupakan masa awal pembentukan bumi. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2500 juta tahun. Nah, pada saat itu kulit bumi masih panas. Mulanya zaman ini belum ada kehidupan. Kemudian yang kedua, Paleozoikum. Nah, di zaman ini, zaman hidup tua, zaman ini ditandai dengan turunnya temperatur bumi. Oksigen mulai banyak dan memenuhi bumi. Bumi yang mendingin memungkinkan adanya kehidupan pertama berawal dari laut yang lebih dingin. Binatang-binatang bersel satu tanpa tulang yang disebut prokaryote lahir. Kemudian berevolusi menjadi ikan yang bertulang. Seiring dengan semakin dinginnya temperatur bumi, makhluk yang ada di laut naik ke daratan meski masih tinggal di perairan. Mereka disebut amfibi. Di daratan muncul juga reptil. Dengan adanya kehidupan, zaman Paleozoikum disebut sebagai zaman primer. Zaman primer atau zaman hidup tua ini berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu, makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang lain yang tidak bertulang punggung. Kemudian yang ketiga yaitu Mesozoikum. Zaman ini ditandai dengan temperatur yang terus menurun dan memungkinkan makhluk hidup makin berkembang. Jumlah ikan amfibi, reptil makin banyak, jumlahnya besar-besar. Fosilnya kini kita temukan di berbagai belahan dunia.
Di zaman ini hidup pula burung dan binatang menyusui yang masih rendah tingkatannya. Zaman ini juga bisa disebut zaman sekunder atau hidup pertengahan, kira-kira berlangsung sekitar 140 juta tahun lalu. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain, yaitu jenis burung dan binatang menyusui. Namun, tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya pada zaman ini, jenis-jenis reptilnya mengalami kepunahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu Neozoikum. Zaman ini sebagai Neozoikum atau zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini binatang menyusui mulai berkembang. Zaman ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, zaman tersier. Binatang-binatang menyusui seperti kera berkembang sepenuhnya, reptil raksasa makin lama makin hilang. Kemudian yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini merupakan zaman yang terpenting karena nenek moyang manusia sudah ada. Seperti binatang lainnya, manusia juga berevolusi. Zaman kuarter dibagi lagi menjadi dua periode. Yang pertama, Divilium atau Pleistocene. Zaman Divilium atau zaman Pleistocene disebut juga zaman es karena saat itu es di kutub meluas sehingga besar benua Asia, Amerika, dan Eropa tertutup es. Dinginnya suhu bumi disebabkan perubahan temperatur bumi yang tidak stabil. Suhu bisa sangat dingin sehingga es sangat banyak. Ini menyebabkan permukaan laut menurun. Namun jika suhu memanas, es mencair. Daerah yang tertutup es itu menjadi perairan atau air laut naik. Masa berubah banyak temperatur air ini disebut dengan masa interglasial. Interglasial terus terjadi berulang-ulang. Zaman ini juga ditandai dengan kemunculan manusia purba. Dikirakan masa ini bertahan hingga 600.000 tahun. Kemudian dua, Alluvium atau Pleistocene atau zaman Alluvium berlangsung 20.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Bagian akhir masa ini merupakan yang terpenting karena di akhir masa ini Homo sapiens atau nenek moyang manusia modern itu mulai muncul. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai masa-masa prasejarah yang menurut kajian sudut pandang ilmu geologi.